teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemeriksaan fisik pada hewan ternak besar. Nah, hewan ternak besar sendiri itu terdiri dari sapi dan kuda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik pada kuda tersebut. Nah, adapun pemeriksaan fisik pada kuda, yang pertama dilakukan itu kita harus mengetahui anamnesisnya, yaitu bagaimana riwayat dari hewan tersebut. Selanjutnya bagaimana sinyalemen dari hewan tersebut, bagaimana tanda-tandanya, jenis hewannya apa, yaitu sapi, bagaimana warna bulunya, bagaimana umurnya, dan bagaimana berat dari sapi tersebut. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan sapi ialah dengan cara menghandling hewan tersebut. Handling ini dilakukan untuk sapi tersebut dapat dikendalikan dan pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dibutuhkan alat atau kelengkapan bagi seseorang yang memeriksa. Nah, yang pertama dalam pemeriksaan fisik pada sapi ialah dengan memperhatikan kepalanya dengan cara bagaimana ekspresi kepala dari sapi tersebut, ceria, bagaimana perkembangan kepalanya, apakah kompak, dan terlihat di situ kompak, bagaimana posisi tegak kepalanya yaitu tegak, dan bagaimana posisi kepalanya yaitu tegak. Selanjutnya kita memeriksa di bagian pernafasan. Nah, di bagian pernafasan sendiri telah diketahui, kita dapat melihat bahwa pernafasannya itu berjalan ritmis, dan tipe pernafasan pada sapi sendiri itu merupakan tipe abdominal. Terus untuk intensitasnya itu kita mendapat hasil 38 kali per menit, dan ini terbilang normal. Selanjutnya kita periksa di bagian telinga. Nah, untuk di bagian telinga sendiri itu ada refleks pada sapi tersebut. Nah, untuk di bagian mata sendiri itu sapi tersebut tampak normal. Beberapa bagian-bagian matanya itu tampak normal. Beberapa bagian-bagian matanya itu tampak normal. Selanjutnya pada pernapasan dada. Pernapasan dada ditemukan hasil seperti tadi, yaitu 38 kali per menit, dan ini didapatkan hasil yang normal. Selanjutnya ialah dengan pemeriksaan suhu tubuh sapi melalui rektum. Nah, dapat suhu tubuh sapi tersebut yaitu 38 derajat Celcius, dan ini merupakan suhu yang terbilang normal. Selanjutnya kita periksa di bagian gigi. Nah, di bagian gigi tersebut didapat hasil bahwa sapi ini berumur 4 tahunan. Selanjutnya kita melihat bagian tubuhnya dan lanjutkan pemeriksaannya. Untuk didapat bagaimana kita melihat bagaimana pertumbuhan badannya, apakah baik, sedang, atau buruk, dan didapat hasil pertumbuhan badan yang baik dengan cara memperhatikan kondisi tubuh dari sapi tersebut. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian dada menggunakan stetoskop. Nah, di situ kita lakukan pemeriksaan pada sapi tersebut. Selain itu, kita persekusi di bagian lapangan paru-paru, apakah ada perluasan dan gema persekusi, dan didapat hasil tidak ada perluasan dan tidak ada gema perkusi. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Nah, setelah kita lakukan auskultasi, kita dengar suara pernafasannya, dan suara pernafasannya itu tidak ada resonan, tidak ada suara ikutan, dan
respirasi itu berjalan dengan sinkron. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian dada, kita palpasi apabila kita menekan rongga toraksnya apakah ada rasa sakit atau tidak, dan setelah kita tekan pada sapi ini tidak ada rasa sakit. Selanjutnya kita palpasi di bagian interkostal dan ternyata juga tidak ada rasa sakit. Setelah kita periksa di bagian toraksnya, kita lanjut melakukan uji tinju. Nah, setelah kita melakukan uji tinju di bagian abdomen, ternyata sapi ini tidak mengalami rasa sakit. Dan ketika kita juga melakukan uji gumba, sapi ini juga tidak mengalami rasa sakit. Nah, dalam uji tinju sendiri kita dengar itu frekuensinya itu terdengar 7 kali per menit. Nah, untuk di ruminansia sendiri seperti pada sapi ini, rumennya itu terdengar dan peristaltik ususnya itu juga terdengar. Bagian kulit pada sapi, yang cara kita periksa turgor kulitnya dan dapat turgor kulitnya itu mendapatkan hasil yang normal. Selain turgor kulit, kita juga dapat pemeriksaan terakhir pada sapi ini dilakukan dengan cara melihat temperatur berjalan normal. Nah, kesimpulan dari pemeriksaan fisik dari sapi ini, untuk pemeriksaan lanjutannya tidak ada diagnosa sementara, diagnosanya itu sehat. Untuk diferensial diagnosanya tidak ada dan prognosanya tidak ada. Terapi yang dapat diberikan ialah dengan pemberian vaksin serta dengan vitamin. Vaksin, vitamin, dapat juga diberikan obat cacing. Itulah tadi video mengenai pemeriksaan fisik pada sapi. Terima kasih.